Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Puspitasari, SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman, GUPI. Di sini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada program studi PGSD, di sini saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah konsep dasar IPS SD dengan jumlah 3 SKS, kode mata kuliah 32P614. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester pertama dengan sifat mata kuliah wajib. Untuk deskripsi mata kuliah konsep dasar IPS SD ini, mata kuliah ini merupakan bidang studi yang bahannya bersumber dari kehidupan manusia di masyarakat, yang aspek-aspeknya meliputi geografi, sosiologi, antropologi, ekonomi, sejarah, politik, dan nilai-nilai yang bertujuan meningkatkan kemampuan calon guru SD atau guru SD. Untuk outcome pembelajaran atau CPMK, ada beberapa hal. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar IPS dan keterkaitan ilmu-ilmu sosial dengan IPS. Mahasiswa mampu menyebutkan struktur disiplin ilmu dalam IPS. Mahasiswa mampu mengidentifikasi fakta, konsep, dan generalisasi. Mahasiswa mampu mengaplikasikan keterampilan dasar dalam IPS. Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep individu dan masyarakat, struktur dan pranata sosial, dan proses sosial budaya, serta pola interaksi individu dan masyarakat. Mahasiswa mampu memahami keterkaitan antara manusia dan lingkungannya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh kebudayaan luar terhadap kebudayaan Indonesia. Mahasiswa mampu mengkaji hakikat penjajahan dan akibatnya bagi kehidupan umat manusia serta perjuangan dan kebangsaan bangsa Indonesia. Serta mahasiswa mampu menjelaskan ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Untuk sistem pembelajaran, untuk jumlah pertemuannya ada 15 pertemuan, kemudian untuk ujian tengah semester dilaksanakan di pertemuan ke-8, ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Metode pembelajarannya menggunakan metode campuran atau blended learning. Media pembelajaran menggunakan LCD dan laptop. Untuk materi perkuliahan, yang pertama konsep dasar IPS, yang kedua struktur IPS, yang ketiga keterampilan dasar dalam IPS, yang keempat individu dan masyarakat dalam proses sosial budaya, yang kelima manusia dan lingkungannya, keenam masyarakat sebagai unsur negara, ketujuh pengaruh budaya luar terhadap budaya Indonesia, 8. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, dan yang ke-9 ekonomi, koperasi, dan bisnis Indonesia. Untuk sistem penilaian dan evaluasi, setelah perkuliahan berakhir, penilaian dilakukan dengan bobot sebagai berikut. Yang pertama, untuk tugas dan makalah 20%. Yang kedua, diskusi dan presentasi sebanyak 15%. Ujian tengah semester sebanyak 20%, ujian akhir semester 30%, dan sikap serta perilaku 15%. Nah, sistem penilaian ini digunakan dengan menggunakan penilaian acuan patokan dengan rentang penilaian sebagai berikut, yaitu untuk rentang A 85-100, rentang AB 75-84,99, rentang B 67-74,99, rentang BC 61-66,99, rentang C 55-60,99, rentang CD 45-54,99, dan rentang D 35-44,99. Berikut nanti akan ditampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran real classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelima, Hadir Bu. Mbak Rizky, Hadir Bu. Mbak Risma, Hadir. Mbak Fafi, Hadir Bu. Mbak Khalifah, Hadir Bu. Mbak Maulida, Hadir Bu. Mbak Nurmailatul. Hadir Bu. Oke. Pada materi manusia dengan lingkungannya, ya kita bahas terlebih dahulu mengenai manusia. Ya. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan juga kematian. Di sini kita lihat bahwa manusia itu mempunyai dua peranan, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga manusia sebagai makhluk sosial. Tolong saya diberikan gambaran seperti apa sih ketika manusia itu dikatakan sebagai makhluk individu. Coba siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ketika kalian dalam posisi sebagai manusia sebagai makhluk individu. Oke, Mbak Ayu. Ketika dalam proses kuliah bersama teman-teman, kita tentu selalu ingin menjadi lebih baik dan lebih baik dari teman-teman yang lain. Oke, betul sekali. Jadi ketika kalian di sini sebagai mahasiswa, kemudian mempunyai cita-cita, keinginan, ingin menjadi mahasiswa yang terbaik, itulah yang dikatakan ketika kalian menjadi manusia sebagai makhluk individu. Setiap orang itu punya keinginan masing-masing dan punya caranya masing-masing. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk individu itu juga menunjang sistem kehidupan. Ya, berarti apa yang kita lakukan berusaha untuk memenuhi kehidupan kita. Misalkan saya ingin bekerja, berarti saya harus berusaha. Saya ingin mencapai sesuatu, maka saya juga harus mengusahakan sesuatu. Setiap orangnya tentu mempunyai cara yang berbeda. Nah, kemudian ketika manusia sebagai makhluk sosial, contohnya seperti apa? Siapa yang berani? Oke, Mbak Fafi. Contohnya yaitu ketika satu manusia membutuhkan pertolongan orang lain untuk memecahkan suatu masalah. Oke, ketika kita hidup di dunia ini tentunya memiliki masalah dan di mana kita itu saling dengan orang lain, melihat pemikiran orang lain untuk memecahkan masalah. Nah, selain itu contoh lainnya adalah ketika dalam posisi atau di ruangan ini saja ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Kemudian hal yang akan muncul dalam lingkungan sosial budaya. Yang pertama, kepribadian dasar terbentuk dari keluarga. Nah, yang menjadi karakter teman-teman dasarnya adalah dari mana? Keluarga. Keluarga adalah pendidikan pertama. Kemudian muncul sebuah ikatan mengikuti aturan hingga terjadi hubungan timbal balik. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa apa yang kita lakukan itu dasarnya adalah dari karakter keluarga. Kemudian kita berada di lingkungan, kita akan bisa mengalami perubahan, perubahan karakter. Karena apa? Ada dampak eksternalnya. Ya. Karena ada pengaruhnya. Misalkan pengaruh dari kelompok. Misalkan satu orang, dia itu di rumah itu dia pendiam. Tapi ketika dia berada di lingkungan sekolahan, di mana teman-temannya itu teman-teman yang aktif, kemudian dia mengikuti sebuah organisasi, akhirnya yang dulunya dia itu pendiam, dia bisa menjadi seorang yang aktif, yang berani. Itu berarti individu dipengaruhi oleh kelompok. Kalau sekarang kebalikannya, kelompok dipengaruhi oleh individu. Contohnya bagaimana? Ya, oke. Dari pemimpin misalkan di organisasi ya, dalam sebuah organisasi tentu ada strukturnya, ada pemimpinnya atau ketuanya. Nah, si ketua ini bisa mempengaruhi anak buahnya. Nah, itulah bahwa kita itu hidup bermasyarakat bersama dengan lingkungan bisa saling mempengaruhi, baik individu dipengaruhi oleh kelompok ataupun kelompok dipengaruhi oleh individu. Pada perubahan sosial di sini, segala perubahan pada lembaga masyarakat mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, pola perilaku. Sebagai contoh di sini saya ambil contoh adalah tentang masyarakat Samin. Pernah mendengar masyarakat Samin? Dari Blora.
lokasinya pada kolonial Belanda juga itu mempunyai eksistensi gitu ya. Tetapi sekarang ini lama-lama tergerus dengan penghasil pertanian, lama-lama akan berubah menjadi lahan perumahan. Kita sering melihat di berbagai wilayah ya, sawah-sawah sekarang berubah menjadi perumahan. Kemudian perubahan nilai dan sikap. Nah, dengan adanya pengaruh dari luar, akhirnya norma dan nilai yang ada di Indonesia juga lama-lama terus. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa tetap mempertahankan nilai dan norma yang berkembang di Indonesia? Nah, kemudian faktor eksternalnya, ya, perubahan lingkungan alam, peperangan dan pengaruh kebudayaan baru. Itu sebagai faktor eksternal dan tadi faktor internalnya. Selanjutnya, hubungan manusia dengan lingkungan sosial budaya. Nah, di sini individu berkembang dalam lingkungan sosial membentuk kepribadian. Yang kedua, budaya mempunyai peran penting dalam membentuk pola berpikir dan pola pergaulan dalam masyarakat, yang berarti juga membentuk kepribadian dan pola pikir masyarakat tertentu. Dan yang terakhir adalah peradaban manusia yang semakin maju dapat merubah pola hidup manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan sosial budaya itu sangat erat kaitannya, ya, yang mana kita saling mempengaruhi antara satu orang dengan orang yang lain, mempengaruhi kehidupan kita baik untuk pola. Nah, kemudian kita lihat dampak negatif dari pengaruh manusia pada lingkungannya. Tadi sudah disebutkan ya, salah satunya ya, yaitu adanya eksploitasi yang melampaui batas. Contohnya tadi apa? Eksploitasi apa? Penebangan pohon. Kemudian masuknya energi, bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah. Contohnya apa? Pembuangan limbah. Di sini juga banyak pabrik-pabrik ya, yang mana ketika pabrik tersebut itu akan dibangun maka harus membutuhkan amdal. Nah, itu yang menjadi dasar sebuah perusahaan bisa membangun untuk bisa mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian perubahan profil permukaan bumi yang dapat mengganggu kestabilan tanah hingga menimbulkan longsor. Contohnya tadi penebangan pohon liar ya, akhirnya apa? Merusak struktur tanahnya, akhirnya timbul longsor, banjir. Kemudian punah atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota. Kemudian di sini saya akan memperlihatkan tindakan pencegahan kerusakan lingkungan ya, karena kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu harusnya bisa saling menjaga gitu ya. Tetapi ternyata pada kenyataannya banyak manusia-manusia yang tidak menjaga lingkungan. Nah, akhirnya timbullah sebuah masalah-masalah ya, kita bisa katakan dengan adanya bencana alam. Nah, di sini ada tindakan pencegahan kerusakan lingkungan. Yang pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana. Contohnya tadi bagaimana? Menebang pohon, kemudian ada reboisasi, ya kan? Kemudian mengadakan penghijauan tadi reboisasi, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah. Nah, hampir di daerah-daerah sekarang sudah ada bank sampah ya. Nah, apa fungsinya bank sampah? Yang mendaur ulang sampah. Oke. Sehingga yang tidak berguna akan menjadi lebih berguna, meningkatkan nilai guna. Kemudian melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atau sengketa. Dan yang terakhir membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keanekaan jenis makhluk hidup. Ya, jadi ada aturan-aturan di mana ketika kita harus ketika kita akan melakukan penebangan pohon, bagaimana cara-caranya sehingga hutan itu tidak menjadi gundul. Kemudian ketika kita misalkan kita mau memelihara hewan gitu ya, juga ada aturan-aturannya, tidak sembarangan hewan itu bisa dimiliki perorangan karena untuk melindungi spesiesnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Saya izin bertanya.
menanami tanaman-tanaman yang bisa menjadi penghasilan dari orang. Nah, ketika kalau di Jawa itu semua tanah tersebut dilakukan pembangunan untuk kebutuhan pemerintahan, maka kita akan kehilangan fungsi tanah tersebut sebagai penghasil pertanian. Tetapi kalau misalkan yang dilakukan pembangunan pada lahan-lahan yang memang di sana itu tidak bagus untuk tanaman, gitu ya. Nah, itu bisa difungsikan untuk pembangunan misalkan gedung-gedung dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya ketika ibu kota dipindahkan ke Kalimantan itu bagus, karena apa, di sini di Jawa itu sudah sangat penuh. Ketika memang dipaksakan untuk pembangunan berbagai perkantoran dan sebagainya, maka yang ada adalah kerusakan lahan, terjadi banjir, ya dikatakan juga banyak banjir karena apa, tidak ada penyerapan. Nah, ketika nanti dipindahkan ke Kalimantan, tentunya itu sudah sesuai dengan struktur tanahnya, di mana mereka itu lebih tepat ketika digunakan untuk fungsi bangunan daripada untuk fungsi lahan bertanian. Itu tidak ada. Pertanyaan yang bagus, terima kasih Mbak. Selanjutnya di sini ya, dari materi yang sudah kita sampaikan di sini, sudah kita diskusikan, ada tugas yang perlu dikerjakan oleh teman-teman, yang mana teman-teman akan mengamati sebuah video, ya, video mengenai pemanasan global. Nah, di sini nanti teman-teman akan menganalisis video tersebut. Yang pertama yaitu melihat keterkaitan antara manusia dengan adanya pemanasan global, dan yang kedua, apa yang dapat kalian lakukan untuk dapat mencegah dampak buruk dari terjadinya pemanasan global. Jadi teman-teman akan melakukan dua analisis hal tersebut. Bisa dipahami, ya? Bisa. Oke. Untuk videonya silakan bisa diamati. Silakan amati video berikut, kemudian silakan analisis dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan, ya. Nanti dari teman-teman silakan bisa maju apa yang menjadi hasil analisis dari teman-teman. Oke, silakan bisa diamati dulu. Oke, tadi sudah ditampilkan mengenai video pemanasan global. Silakan bisa disusun dulu hasil analisis dari teman-teman, ya. Silakan bisa dikerjakan dulu analisisnya. Oke, sudah. Dari hasil analisis teman-teman, siapa yang bisa memberikan pemaparan di depan? Oke, monggo Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Saya akan sedikit memaparkan hasil dari analisis yang video yang telah disaksikan tadi, yaitu tentang pemanasan global. Pemanasan global itu merupakan perubahan iklim drastis akibat perubahan suhu atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Nah, apa penyebab pemanasan global itu? Penyebabnya tak lepas dari aktivitas manusia, seperti penebangan pohon secara liar, kemudian penggunaan energi secara berlebihan,
membuang sampah sembarangan, penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Dan akibat dari pemanasan global itu sendiri tentunya akan dirasakan oleh manusia sendiri, seperti polusi udara, suhu bumi yang semakin panas, dan juga dampak-dampak negatif yang dapat kita rasakan sekarang ini. Nah, menurut saya cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif itu yaitu seperti yang dikatakan tadi, bahwasannya penyebabnya adalah penebangan hutan secara liar. Nah, yang kita bisa lakukan adalah reboisasi atau penanaman kembali. Kemudian mengurangi penggunaan sampah plastik. Bagaimana caranya? Nah, secara sederhananya, ketika kita mau belanja, kita bisa membawa tempat sendiri untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian mengurangi penggunaan energi, utamanya energi listrik. Listrik itu dihasilkan dari pembangkit listrik yang mana itu akan menghasilkan bahan bakar yang dapat merusak atmosfer. Nah, caranya kita bisa mematikan lampu atau mengurangi listrik ketika sedang tidak digunakan. Selanjutnya, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, karena bahan bakar atau emisi gas yang dihasilkan dari kendaraan itu dapat menjadi salah satu faktor pemanasan global. Nah, kita bisa mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi itu dengan menggunakan kendaraan umum. Kemudian selanjutnya kita bisa menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Apa itu reduce? Reduce adalah suatu kegiatan dalam penggunaan kemasan plastik seminimal mungkin. Seperti yang dikatakan tadi, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang berasal dari plastik itu dengan seminimal mungkin. Kemudian reuse yaitu langkah-langkah menggunakan kembali bahan bekas yang terbuat dari plastik, yaitu seperti misalnya botol plastik. Kemudian recycle yaitu suatu kegiatan mendaur ulang bahan bekas seperti kertas atau plastik atau yang lainnya menjadi suatu karya atau kerajinan tangan yang bermanfaat. Seperti itu dari saya. Banyak kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satu lagi, silakan. Oke, Mbak Pun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang analisis dari video yang kita saksikan. Yang video tadi mengenai pemanasan global. Pemanasan global itu sendiri ada dua komponen yang mempengaruhi, yang pertama manusia dan lingkungan. Nah, keterkaitan antara manusia dan manusia itu sendiri bisa manusia itu yang melakukan perbuatan yang negatif, yang mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan, artinya tidak ramah lingkungan, sehingga bumi kita mengalami pemanasan global atau bencana alam seperti badai yang tadi ditampilkan, kekeringan atau pencairan es di kutub utara atau selatan, pencairan gletsar. Nah, selanjutnya juga seperti tanah longsor dan banjir yang akhir-akhir ini kan daerah kita diterjang hujan badai ya, hujan dengan badai. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah dampak buruk dari terjadinya pemanasan global? Nah, yang pertama kita lihat daerah-daerah yang berpotensi adanya bencana. Artinya di sini kan banyak di Kabupaten Semarang itu sendiri kan daerah yang juara satu daerah bencana. Kita bisa, tadi sudah dibuatkan, kita bisa melakukan penanaman pohon kembali daerah-daerah tandus, dengan artian kita juga bisa mengurangi suhu yang ada di daerah tersebut, suhu panas. Selanjutnya kita bisa mengurangi pemakaian plastik. Nah, di sini kan alhamdulillah di Semarang ini sudah melakukan kegiatan yang seperti itu. Seperti di Solayan kita bisa menggunakan tas yang berbahan dari kain atau bisa kardus. Nah, itu juga